menceritakan satu cerita yang pernah terjadi. Saudara perlu mendengarnya supaya menjadi contoh. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu di masa Mu'tasim, salah seorang raja dari kerajaan Bani Abbas. Waktu itu ada fitnah. Orang mengatakan bahwa Quran ini makhluk. Jadi bukan kalamullahul qadim tapi makhluk. Raja ikut terkena oleh muskilah ini. Mu'tasim termasuk salah seorang yang mengatakan Quran ini makhluk. Tapi Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dan ahlus salaf, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Al-Qur'anu qadim, kalamullahul qadim. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap sama raja ini. Ditangkap, dikatakan, "Ya Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang Quran?" Dia bilang, "Tuan Raja, saya tidak mempunyai pendapat. Pendapatnya Allah dan Rasulnya mengatakan Al-Qur'anu qadim." Kamu masih kolot pendapatmu. Tidak ada pendapat kolot dan modern dalam soal ini, ya Khalifah, ya Mu'tasim. Masalahnya hak. Dia bilang sama algojonya, pukul ini orang. Ini Imam Ahmad. Dia hafal 900.000 hadis di luar kepala. Di zamannya tidak ada orang yufti seperti Imam Ahmad. Dan akhirnya sesudah dipukul, kolornya celana ini putus. Dia minta pada Allah, "Ya Allah, jangan sampai saya punya aurat terbuka." Mu'tasim mendengar ini, dia bilang, "Tambah." Sampai gamisnya robek. Saudara, kalau jatuh belum tentu sarung saudara ini lantas pasti robek. Tapi kalau sudah robek berarti jatuhnya itu parah. Dipukul sampai gamisnya ini robek. Darahnya keluar. Bagaimana sekarang? Katakan saja Al-Quran makhluk sudah, nanti aku akan lepaskan engkau. Aku akan kasih kamu kedudukan. Dan semua utangmu akan kubayar dan kusangoni. Kata Imam Ahmad, tunjukkan satu ayat yang mengatakan demikian atau hadis Rasulullah SAW. Mendengar ini Mu'tasim meradang. Berkata kepada Jallad, "Jangan kau kasih ampun orang ini. Ente hebat sekuat tenaga ente." Dipukul lagi. Sampai Imam Ahmad. Dan dalam keadaan puasa Ramadan. Sampai Imam Ahmad di antara semaput dan sedar. Datang salah satu bekas muridnya. Namanya Mirwazi. Masuk kepada Imam Ahmad. Tapi ini Mirwazi termasuk ulamanya raja. Ulamanya istana raja. Jadi bilang, "Ya Ahmad, kenapa engkau mesti sampai mati karena ini masalah kecil? Katakan saja sudah Quran makhluk, beres. Allah Subhanahu wa taala berfirman." Ini alim juga, muridnya, bekas muridnya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Dalam keadaan begitu Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Mirwazi, coba engkau keluar dari kamar gelap ini. Pergilah ke halaman tempat rajamu ini. Lihatan apa yang di hadapanmu." Mirwazi keluar. Tiba-tiba dia melihat kira-kira 500 lebih ulama dengan dakwatnya dan pennya menunggu apa kata terakhir dari Imam Ahmad untuk dicatat. Mirwazi melihat itu, masuk lagi ke dalam, mengatakan kepada, "Ya Syekhana, di luar ini ada kira-kira 500 orang dengan pena dan tinta menunggu katamu terakhir apa? Iya atau tidak?" Lalu Imam Ahmad berkata, "Ya Mirwazi, kalau keadaannya sudah demikian, bagaimana engkau suruh aku mengatakan Quran makhluk? Supaya mereka mencatat bahwa aku mengatakan Quran makhluk, dan mereka juga punya ratusan ribu murid
untuk dikatakan mereka ada murid-murid mereka bahwa Imam Ahmad berkata Al-Qur'anu makhluk, saya akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Engkau suka aku berbuat begitu? Allahumma inni astaghfiruka ya Rabbi. Padahal ini ulama raja, ulama istana raja, sampai begitu. Cepat sedar, sebab ulama betul, sama-sama ulama. Jadi dia pergi kepada Mu'tasim. Ya Mu'tasim, saya lihat Imam Ahmad ini sudah dalam keadaan payah. Bagaimana kalau aku saja saya ganti dia biar dia pulang. Jangan sampai dia mati di tanganmu. Ini orang, di baliknya dia ini ada ratusan ribu ulama. Bagaimana kalau saya saja yang kau ambil, kau pukul seperti dia? Sudah, gantinya Imam Ahmad saya. Kalau tidak, saya tidak akan menyiksa orang kecuali yang salah. Imam Ahmad sampai Allah SWT membukakan jalan dia keluar. Akibat dari sekian banyak protes dan petisi. Ini satu contoh. Apa yang menyebabkan Imam Ahmad sampai hampir pada napasnya terakhir mengatakan tidak, aku tidak akan berkata begitu, karena itu aku katakan salah, karena itu mukhalif lima amarallahu bih. Tidak mungkin kalamnya Allah yang qadim menjadi hawadith. Akhirnya keluarlah Imam Ahmad. Akhirnya Mu'tasimlah yang jatuh. Karena begitulah sunnatullah terhadap orang-orang yang berkuasa, yang zalim, Allah tidak akan membiarkan dia lebih lama. Berkata, "Wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha, wa ma zalimun illa sayubla bizalimi." Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah pasti di atasnya. Dan tidak ada orang yang zalim melainkan dia akan diganjar oleh Allah dengan orang yang lebih zalim dari dia. Inilah perputarannya dunia. Dalam keadaan begini kita jangan lengah, jangan ghaflah. Ma'asyiral muslimin, saya kira diktat yang ke-11 ini, yang ke-12 ini sudah saya tafsirkan.